Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semangat pagi. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, yang diberkati Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya mau ajak semuanya kita untuk mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu dinyatakan Yesus. Mengatasi bumi. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Bersyukur ya Tuhan, kami mau bersyukur Yesus atas kasih-Mu. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu kami percaya Tuhan. Oh,
mau bersyukur Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau yang bertahta Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Dia adalah terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mengucapkan kebaikan-Mu Yesus. Mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di setiap musim hidup kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Ini saatnya bagi kami Yesus memberikan persembahan kami Tuhan. Mulai tubuh kami Yesus, hati kami Tuhan, hidup kami Yesus, kami mau serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Boleh Bapak Ibu, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah Tuhanlah yang bertahta di dalam hati dan hidup kita, amin. Kita mau naikkan ujian ini sama-sama. Belukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh besar Allah kita, amin. Haleluya. Katakan sama-sama, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Yesus, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh oh oh, datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat
kita serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sungguh besar Allah kita, amin. Haleluya, haleluya. Siap terima sukacita Tuhan lebih lagi? Amin. Biarlah sukacita Tuhan selalu hidup di dalam hati kita ya Bapak Ibu, amin. Haleluya. Kami mau terima Tuhan sukacita yang daripada-Mu, kuasa yang daripada-Mu Yesus, yang selalu mengiringi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Yang segenap hati kita mau katakan ya Bapak Ibu, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
Haleluya. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Belum capek ya? Tetap semangat? Tetap semangat Bapak Ibu? Kalau di tempat saya bekerja ya Bapak Ibu, setiap pagi itu kita selalu punya kata-kata yang menyemangati ya. Jadi kata-katanya yang tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu. Semangat pagi selalu seperti itu Bu. Walaupun sudah sore tetap semangat pagi. Begitupun dengan kita ya Bapak Ibu. Biarpun yang kita alami lah, apapun itulah, kita tetap harus selalu semangat di dalam Tuhan. Karena kita percaya ada harapan di dalam Tuhan ya, amin. Haleluya. Kita percaya kita orang yang telah berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini sama-sama. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratlah pastinya Yesus Raja segala raja. Ya Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Segala Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ikuti saya Bapak Ibu. Kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi ya Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau imani Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Yesus. Karena Engkau dah mati bagi kami Yesus. Dan Engkau telah bangkit Tuhan. Dan menjadi juru selamat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Pagi saudara Tuhan, pagi ini kita akan ketemu dengan cara ini. Saya harap Bapak ini tidak mengurangi kekusukan saudara pada hari Minggu yang mengikuti akan streaming ibadah melalui YouTube. Hal ini terjadi karena ada kesalahan teknis saudara pengasih Tuhan. Tetapi biarlah ini menjadi berkat buat saudara. Pagi ini kita akan membahas satu bagian, yaitu tentang Tuhan menciptakan manusia dengan otoritas penuh. Jadi bahwa hidup kita ini diciptakan segambar supaya kita punya otoritas penuh di dalam hidup kita. Artinya bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa menguasai hidup kita atau mengalahkan kita atau melukai hidup kita. Karena Tuhan ingin kita itu berkuasa. Ini terjadi saudara pendengar Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan demikian,
berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita ini dengan otoritas penuh, di mana tidak ada kuasa binatang dan lain sebagainya yang bisa melukai kita, karena ada otoritas Tuhan. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia kehilangan otoritas itu, sehingga banyak penyakit yang terjadi yang timbul dari hewan. Ada virus ABCZ yang ditimbulkan atau terbentuk yang dihasilkan dari hewan. Itulah yang terjadi karena manusia kehilangan otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada SARS, ada corona yang terakhir, dan lain sebagainya, sehingga manusia ini terkalahkan di dalam hidup ini. Tetapi tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa ada penyakit yang menimpa kita, ada malapetaka yang menimpa kita? Tujuannya satu, supaya manusia itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ketika Tuhan menutup langit, ketika Tuhan mengirim belalang, ketika Tuhan mengirim penyakit, sampar, dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah apa? Supaya umatnya bertobat, supaya kita kembali kepada Tuhan. Dalam situasi hari ini yang dimana kita ini menjumpai banyaknya yang disebut dengan penyakit, malapetaka, dan masalah di dalam hidup kita, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi kita supaya kita ini kembali kepada Tuhan, supaya kita ini boleh bertobat kepada Tuhan, supaya kita ini menyatu kembali kepada Tuhan. Kiblat kita jelas kepada Tuhan, supaya kita ini mengalami otoritas yang datang daripada Tuhan, supaya kita tampil sebagai pemenang. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Jadi peristiwa yang terjadi hari ini, situasi hari ini, ada maksud Tuhan yang jelas supaya saudara dan saya kembali. Dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut. Tidak sembarangan, tetapi yang atas namaku disebut, merendahkan diri. Jadi yang pertama adalah kita harus merendahkan diri. Manusia seringkali sombong, punya uang sedikit, sehat sedikit, itu sombong. Kita tidak tahu bahwa kita ini sebetulnya makhluk yang lemah, karena Tuhanlah kita ini menjadi kuat. Dan Tuhan ingin yang pertama adalah yang disebut dengan merendahkan diri. Arti merendahkan diri adalah menyadari bagaimana kegagalan yang diperbuatnya. Jadi merendahkan diri itu bukan rendah diri, tapi kita itu menyadari kegagalan yang kita lakukan. Bahwa kita menyadari peristiwa ini terjadi karena kesalahanku. Dan kalau kita ngerti ini, itu yang disebut dengan merendahkan diri. Menunjukkan kesedihan atas dosa kesalahan yang kita telah perbuat. Itu arti dari merendahkan diri. Jadi saudaraku, apakah kita sadar di tengah-tengah situasi ini, kita sadar ini terjadi karena kesalahan
apa yang kita lakukan. Memperbarui komitmen kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik. Ini arti daripada merendahkan diri. Merendahkan diri supaya kita berkata, Tuhan, aku telah berbuat sesuatu yang keliru dan aku akan kembali. Itu, saudaraku. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, apakah kita mampu merendahkan diri? Kita ingat, saudaraku yang kasih Tuhan, kisah seorang yang 2 anak sulung dan bungsu. Yang bungsu itu menyadari akan keadaannya. Keliru hidupku ini. Aku akan datang kepada Bapak. Aku akan akui kesalahanku. Aku akan berkata bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan itu yang membuat yang disebut bahwa itulah yang merendahkan diri. Jadi situasi semacam ini bukan kita ini menjadi ya kita di rumah, ya kita kebaktian biasa saja, atau mungkin sudah tidak lagi minat beribadah. Tapi saudara Kristen, kita perlu yang disebut dengan kita ini merendahkan diri, menyadari keadaan kita, menyadari kegagalan yang telah kita buat, menyadari bahwa kita ini telah berbuat keliru di hadapan Tuhan dan kita telah menjadi orang berdosa, menyadari bahwa kita ini telah melakukan kesalahan dan kita mau kembali kepada Tuhan. Itu arti dari merendahkan diri. Jadi kalau kita hanya sekedar saja, tidak ada gunanya. Kita perlu yang disebut dengan merendahkan diri. Jadi saudara, mengakui kemiskinan kerohanian yang kita miliki, mengakui bahwa kita ini salah dan hidup kita ini mengalami kerohanian yang merosot, itulah yang disebut merendahkan diri. Hanya butuh yang namanya Tuhan. Anak yang terhilang, anak bungsu itu, dia berkata bahwa dia sadar, aku butuh satu aja, rumah Bapa. Aku mesti kembali ke rumah Bapa supaya aku mendapat kasih kemurahan Tuhan. Dia menyadari di luar rumah yang lain atau di tempat yang lain tidak ada yang bisa menolong dia. Bahkan di kelompok babi pun dia tidak mendapatkan kemurahan. Dan dia menyadari paling tepat adalah aku balik kepada Bapa di surga. Paling tepat kita ini kembali kepada Tuhan. Bukan masalah vitaminnya, bukan masalah bersih tangannya dan lain sebagainya. Ada orang yang kena corona sudah cuci tangan, sudah jaga jarak. Ada juga yang kena. Yang paling penting bukan itunya, saudaraku. Hati kita mesti datang balik ke Tuhan. Kita mesti menyadari keadaan situasi ini adalah kesalahan, ada sesuatu yang keliru. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang perlu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kita itu perlu merendahkan diri. Yang kedua, saudaraku, dikatakan yaitu kita perlu berdoa. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, memohon kemurahan. Jadi berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kita memohon kemurahan. Bukan minta ini, minta itu untuk memuaskan kehidupan kita. Bukan. Arti kalau kita sudah merendahkan diri, itu butuh kita yang disebut dengan memohon kemurahan dari Bapa. Itu doa. Itu yang diucapkan oleh anak bungsu yang berkata, Bapak, aku telah berdosa. Aku jadi upahan Bapak yang paling rendah pun tidak apa-apa. Aku hanya butuh sebuah kemurahan tangan Bapak, menerima dia ada di dalam rumahnya, tinggal di dalam rumahnya. Itu yang disebut dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tenanan, berdoa dengan sungguh-sungguh, sepenuh bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Anak bungsu itu sudah kasih Tuhan, seandai kata bapaknya tidak menerima,
dia tidak tahu akan kemana, dan dia pasti dia akan mati. Kalau dia kembali meninggalkan rumah bapaknya, dia akan berjalan sejauh apa dan pasti dia tidak kuat. Dia butuh, dia bergantung. Dia hanya ada satu pilihan, satu keinginan. Dia berkata, aku mesti balik ke rumah bapak dan aku harus diterima. Hanya yang bisa menolong aku adalah bapak. Sehingga dia kembali. Doa kita juga demikian. Apa kita punya doa seperti itu? Yang berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku butuhkan hari ini. Vitamin perlu. Semua kita butuhkan. Masker kita butuhkan. Tapi ada satu yang harus ada di hati kita. Bahwa aku butuh yang namanya Tuhan. Dia yang bisa memberi kemurahan di dalam kehidupan kita. Itu doa kita, saudara. Bukan kesombongan, keangkuhan kita, tapi doa kita itu ada di situ. Apa yang saudara-saudara naikkan di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini? Apa yang saudara-saudara panjatkan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan? Apa hanya sebuah sembako, sebuah rupiah yang hari ini sulit saudara dapat? Apa saudara butuh Tuhan? Engkau yang aku perlukan di dalam hidup ini. Daud berkata, satu hal yang kuminta untuk tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Istana dia tidak mengentarkan hatinya. Kerumunan tentara tidak mengamankan hidupnya. Tapi dia bisa berkata, satu hal yang tak kuminta. Diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Daud merasa hanya di dalam tangan Tuhan, di rumah Tuhanlah ada segalanya. Apakah kita juga seperti itu, saudara pengasih Tuhan? Doa itu harus sungguh-sungguh atau tak berkeputusasaan hingga Allah menjawab dari surga. Saudara bisa baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai 18. Saudara bisa mengerti doa yang sungguh-sungguh, doa orang benar dan lain sebagainya. Saudara bisa doa. Elia adalah orang biasa saja, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin terjadi dalam kehidupannya. Doa, saudara bisa naikkan, bukan untuk kepentingan daging, tapi kepentingan roh kita. Kebutuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, doa itu perlu terjadi di dalam hidup kita. Yang Tuhan katakan lagi bukan sekedar berdoa, tapi mencari wajahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu mencari wajah Tuhan dalam hidup. Artinya bahwa bukan sekedar kita berdoa merendahkan diri, tetapi dikatakan mencari wajah Tuhan itu membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun semuanya ada, mungkin sudah punya uang di bank banyak, mungkin punya makan, kita punya segalanya, tapi kita perlu yang disebut membutuhkan kehadiran Tuhan, mendambakan kehadirannya, dan bukan hanya sekedar ingin luput dari masalah, ingin luput dari corona, tapi butuh yang disebut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Butuh adanya Tuhan di dalam kehidupan. Mencari Tuhan dengan hati yang bertobat. Itu yang perlu terjadi dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk cara mendapat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, hanya perlu satu kunci yang disebut dengan kekudusan. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Kalau saudara pergi ke satu tempat, ingin menonton sesuatu, dibutuhkan satu karcis. Karcis khusus untuk menonton itu. Tidak sembarangan karcis bisa masuk untuk menonton itu. Saudara bisa bawa karcis parkir, itu pun tidak ada gunanya. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk melihat Tuhan ada tiket.
hanya satu tiket yang namanya kekudusan. Sehingga di dalam ibadah tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kasih Tuhan, perlu yang disebut dengan kekudusan dalam hidup ini, supaya kita ini bisa menikmati kemurahan Tuhan. Yang berikutnya, bukan sekedar membutuhkan kehadiran Tuhan, tetapi yang disebut dengan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Arti bahwa hidup kita tidak seperti yang dulu lagi. Kita harus betul-betul bertobat, hidup kita baru, tidak seperti yang lalu. Itu artinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa artinya kita ini kehadiran Tuhan, tapi kita tidak berbalik? Kita tetap dalam kondisi yang jahat, tidak ada gunanya. Kandang babi perlu saudara tinggalkan untuk bisa tinggal di dalam rumah Bapa. Harus seperti itu. Hidup damai saudara perlu saudara lakukan supaya saudara boleh memperoleh kekudusan, mengejar kekudusan, menghampiri Allah untuk menerima kemurahan, pengampunan, dan penyucian. Itu jalan yang harus kita buat langkah kita menjadi baik, saudara. Jadi saudara pengasih Tuhan dalam hidup ini, Tuhan ingin kita datang kembali kepada Tuhan. Kita ingin kita kembali kepada anugerah Tuhan, supaya kita memiliki otoritas Tuhan yang pernah hilang dalam hidup kita, supaya kita boleh menikmati kebesaran Tuhan di muka bumi ini, melihat karya Tuhan yang besar. Itu yang saya sampaikan, saudara pengasih Tuhan, pada minggu ini. Tidak mengurangi rasa hormat, tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Allah mengasihi saudara. Allah ingin menunggu saudara untuk kembali. Diberikanlah cincin pakaian baru. Kalau pakaian rohanimu sudah compang-camping, engkau sudah kehilangan tanda anak Allah, saudara perlu datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan berdoa, dengan mencari wajahnya, dengan meninggalkan jalan yang jahat, supaya pakaian baru itu saudara bisa peroleh lagi. Supaya cincin kekuasaan itu bisa saudara dapatkan lagi, dan saudara bisa tinggal di dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati setiap pendengar di mana mereka berada, jemaat Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka, buat mereka hidup benar di akhir zaman ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati.